Welcome back everybody. Jumpa lagi semuanya. Kembali lagi dalam video ini saya ingin memberi informasi penting ya mengenai kondisi di Amerika saat ini ya. Menunggu rilis data inflasi ya untuk besok ya. Akan dirilis data inflasi untuk tahun kemarin, akhir tahun kemarin bulan Desember 2021 yang kemungkinan besar sudah diprediksi bahwa inflasi ini akan tertinggi lagi selama 4 dekade negara Amerika berdiri. Jadi inflasi yang cukup tinggi nanti diperkirakan bakal tembus level 7% year on year ya, tahun per tahun ya. Nah, ini inflasi yang luar biasa tingginya ya selama dekade 40 tahun ini, 4 dekade ya. Inilah yang membuat langkah Gubernur Bank Sentral Jerome Powell untuk langkah hawkish ya, untuk mempercepat kenaikan suku bunga ya. Dilakukan tapering off yang cepat supaya dinaikin suku bunga. Angka inflasi 7% ini karena memang sudah ada data tentang tingkat harga produsen yang sudah melonjak 10% di tahun 2021. Jadi diperkirakan besok laporannya bisa tembus 7%. Jika ini terjadi, maka Maret itu sudah dipastikan suku bunga pertama akan naik 0,25%. Nah, ekonom dari Goldman Sachs Bank ya juga sudah memperkirakan bahwa dalam tahun ini ya, jadi memang banyak yang memperkirakan bahwa Gubernur Bank Sentral Amerika The Fed itu akan menaikkan 3 kali suku bunganya di Maret, Juni, dan di akhir tahun. Tetapi ada pandangan lain dari Goldman Sachs ya, dan diperkirakan bahwa 4 kali dalam tahun ini, tahun 2022 ada kenaikan suku bunga. Jadi mulai Maret ya, bulan Juni, September, dan akhir tahun Desember 2022. Nah, dari hal ini nantinya, inilah saya memberikan suatu gambaran bahwa di tahun 2022 ini, sejak kenaikan suku bunga pertama di Maret 2022, maka terjadi market crash yang besar-besaran ya sepanjang sejarah. Seperti yang sudah saya prediksikan di bulan September, Oktober 2021 bahwa Maret 2022 akan terjadi market crash terbesar. Nah, akan terjadi market crash terbesar ya, maka yang pasti yang paling dampaknya terbesar adalah aset berisiko, yaitu saham akan hancur ya, seperti juga sudah diprediksi oleh ekonom Harry Dunn ya, bahwa Wall Street itu akan anjlok sekitar 80 sampai 90%. Maka ini angka yang cukup dalam ya jatuhnya. Nah, dan yang kebalikannya ya, jadi aset berisiko yang akan anjlok itu saham ya, sudah pasti ya. Yang berikut adalah yang sangat berisiko lagi dari saham, yaitu cryptocurrency dan kawan-kawannya. Itu akan anjlok lebih besar dari saham lagi ya. Ya seperti di video-video saya bahwa harganya akan menuju nol, karena itu pasti akan terjadi nol. Angka nol itu di suatu aset berisiko seperti cryptocurrency itu hal yang wajar terjadi, karena itu aset yang tidak jelas masa depannya. Aset yang harga minyak dunia yang jelas-jelas itu pemakaian seluruh dunia, setiap orang memakai minyak ya, itu pun bisa harga minus 0,37 terhadap US dollar di bulan April 2020 ya, harga minyak dunia bisa nol. Lehman Brothers juga bisa bangkrut jadi nol ya. Apalagi aset berisiko yang tidak jelas masa depannya, itu lebih 0,000 sekian persen ya. Oke. Saham akan anjlok Wall Street sekitar 89 sampai 90% ya. Dampaknya dari Wall Street anjlok sekitar 80 sampai 90% ya. Maka Bursa Efek Indonesia mungkin bisa lebih dari 50. Saya prediksi yang aman itu bisa anjlok 50% ya. Tapi karena ini ada kenaikan suku bunga yang
4 kali. Jadi daya kejutnya ada 4 kali. Jadi Maret turun. Setelah itu bulan Juni kejut lagi, turun lagi. Setelah itu nanti bulan September daya kejut lagi untuk market crash lagi. Dan akhir tahun crash lagi. Jadi sepanjang tahun 2022 ini adalah tahun kematian bagi bursa saham atau cryptocurrency. Dua itu ya, yang paling resiko ya. Jadi selama tahun 2022 bisnis akan mati. Jadi 2022 sebaiknya setelah selesai Imlek. Jadi Anda yang trading saham, ini saya mau kasih warning, saya mau kasih peringatan, saya edukasi di video ini ya, sekedar saya berbagi. Ini semua kembali kepada Anda ya. Terserah Anda mau ikuti atau tidak. Yang penting saya sudah memberikan ya, saya sudah berikan sesuatu kepada Anda ya sebagai bahan ya, Anda pertimbangkan ya. Setelah Imlek ini tetap ya, sepanjang yang saya tahu ya, selama ini bahwa rally Imlek rally itu tetap ada ya. Dari dulu sampai detik ini ya, sampai sekarang Imlek itu selalu memberikan hasil yang positif. Jadi mungkin Anda akan mendapatkan angpau Imlek di Bursa Efek Indonesia. Jadi Anda menunggu dulu bahwa akan ada euforia di Imlek ya. Nah, selesai Imlek, Anda harus cepat-cepat berkemas untuk Anda keluar dari bursa saham. Karena memang investor asing juga akan berkemas juga untuk meninggalkan Bursa Efek Indonesia. Dan mereka akan melari ke Treasury Bills Amerika dan obligasi Amerika ya. Karena sampai dengan sekarang sudah 1,8 ya, yieldnya sudah naik ya, sudah sangat tinggi ya, setiap hari naik ya. Ini sudah menandakan bahwa pasti Maret akan market crash dan besar-besaran dana akan lari semua di seluruh dunia, itu akan lari ke Treasury Bills karena Amerika sekarang lagi menjual barang ya, barang berharga Amerika akan dijual, maka semua dunia akan lari untuk investasi di obligasi Amerika, T-bills. Maka harga saham, bursa saham dunia akan anjlok besar-besaran ya, termasuk juga Dow Jones Wall Street akan anjlok dan kita akan anjlok. Itu selama tahun 2022 itu tidak ada potensi Anda bermain saham, Anda trading saham, karena ada daya kejut terus, jatuh lagi di bulan Juni, bulan September jatuh lagi, dan terakhir di Desember 2022 ya. Jadi sepanjang tahun ini mati bisnis. Karena apa juga? Karena kalau sudah ada kebijakan dari The Fed untuk menaikkan sampai 4 kali, itu berarti benar-benar itu kebijakan uang ketat. The Fed benar-benar menarik lagi ya, menyerap lagi likuiditas di pasar, sehingga likuiditas di pasar kering ya. Maka yang Anda juga pasti tidak akan ada potensi trading saham, karena harga komoditas dunia itu pasti jatuh, pasti anjlok, harga minyak turun, harga minyak akan turun kembali mencari level 60 tembus, dan harga minyak akan bermain di level 30-35 US dollar per barel. Maka ekonomi lesu, ekonomi mengalami perlambatan selama tahun 2022 ya. Ini yang jika harga minyak sudah turun sampai di situ, berarti komoditas lainnya, mau katun, mau soybean, mau jagung, mau karet, mau kelapa sawit, apapun juga akan jatuh. Maka perusahaan-perusahaan di Indonesia yang andalannya ekspor ya, batu bara, kelapa sawit ya, karet dan lain-lain juga akan menurunnya pendapatan, omset otomatis ya. Nah, ini sangat berpengaruh sekali kalau ada kebijakan tight money policy ya. Daya bisnis selama tahun 2022 ini itu berjalan di tempat, bisnis mati ya. Semuanya tidak ada pertumbuhan sama sekali ya. Karena The Fed naikin suku bunga 4 kali, bayangin dalam setahun. Ini sangat luar biasa. Anda harus cermati ini. Ini suatu langkah yang sangat spektakuler, yang sangat luar biasa. Ini mungkin kalau ini terjadi, mungkin ini luar biasa ya, goncangannya ya, benar-benar di tahun 2022 ini pengaruh dampaknya sangat besar.
Dan juga virus ini, COVID-19 ini ya, itu tidak berhentinya. Maka di mana kondisi ekonomi yang sudah krisis likuiditas ya, virus untuk merebak lagi ya, virus menjalar, bermutasi terus lagi ya. Delta sudah jadi Omikron, ada ditemukan di Siprus lagi ya, itu Delta dan Omikron. Jadi nama Delmikron, ada nama Ihu lagi, aduh. Jadi terus akhirnya ini ekonomi ini stuck terus. Di mana kasus hutang di likuiditas di pengembangan developer properti ya, seperti terbesar nomor 2, dan ada yang lain-lainnya, ada 6 perusahaan besar dan lain-lainnya itu, China Evergrande ya. Ini juga menyebab bisa jadi akan terjadi kebangkrutan perusahaan-perusahaan itu, karena otomatis ini pemerintah Cina tidak mau sampai ini pasti dibiarkan. Jadi ini pasti gagal bayar, default ini akan terjadi lagi, booming besar-besarannya setelah habis Imlek. Dan kondisi yang begitu rumit ya, begitu ruwet, begitu komplikasi, yang begitu dari China, Amerika ya, kondisi naikkan suku bunga, krisis likuiditas ya, sudah naik. Semua negara akan ikutin langkah dari Bank Sentral Amerika untuk menaikkan suku bunga, itu pasti. Jadi tren naik suku bunga mulai berubah itu di bulan Maret ya. Semua negara akan mengikuti langkah Eropa ya, Asia, Cina, termasuk kita juga, mau tidak mau, suka tidak suka, walaupun kita memang butuh stimulus untuk usaha kecil menengah dan usaha besar pun, dan kita masih butuh suku bunga murah, mau tidak mau kita harus naikkan juga suku bunga. Kita naikin suku bunga di Indonesia, akan naikin suku bunga, itu dampak dan pengaruhnya terhadap bisnis tambah susah ya. Sektor properti yang baru bertumbuh, developer baru akan susah ya, karena suku bunga naik, kondisi daya beli yang masih rendah. Jadi ekonomi itu akan sangat sulit ya, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Di luar negeri aja susah dengan kondisi virus yang merebak ya, virus yang tidak ada hentinya, pandemik ini, kondisi pengetatan likuiditas ya, dengan naiknya suku bunga, tidak ada investasi asing masuk ke Indonesia. Untuk FDI itu akan melambat, akan berkurang FDI, dan ini berdampak foreign direct investment itu berkurang ke Indonesia ya, kondisi mereka juga sendiri lagi susah. Maka ini juga akan berdampak terhadap nilai tukar rupiah kita ya. Jadi nilai tukar rupiah kita ini ya, jangan Anda bermimpi lagi. Seperti saya katakan tanggal 21 Oktober itu saya sudah mengatakan bahwa 14.090 atau 14.080, ngerti video saya yang itu, saya mengatakan bahwa itu yang terakhir dan kita tidak akan lihat lagi level itu. Dan itu benar, sampai dengan sekarang tidak kelihatan level itu lagi. Karena kondisi ini namanya kondisi ekonomi ini yang sudah inflasi yang cukup tinggi ini harus benar-benar direm supaya ekonomi itu jangan karam, ekonomi itu akan bertumbuh lagi. Jadi apa? Harus direm ya, supaya semua itu kembali, harga komoditas ya, harga rumah, harga apapun juga barang-barang itu akan kembali ke harga yang termurah mungkin, supaya ada gelombang aksi beli lagi, ekonomi mulai bertumbuh lagi. Jadi itu namanya teori ekonomi. Jadi mencari titik keseimbangan, titik equilibrium baru ya. Jadi ekonomi akan terjadi kontraksi dan itu akan bertahan lama, sekitar 8 sampai 1 tahun, 8 bulan sampai 1 tahun, baru ekonomi itu akan pulih. Jadi ekonomi ini akan pulih itu di tahun 2023. Jadi selama tahun 2022 Anda perlu bersabar, Anda kencangkan ikat pinggang, Anda hidup berhemat. Anda menunggu momen yang tepat di tahun 2023, baru Anda bisa bangkit lagi. Karena percuma Anda paksakan diri bangkit di 2022, tetap Anda akan sia-sia ya, karena pasti Anda mengalami hal yang ya, maju, karena Anda tidak ada hasil apa-apa yang Anda bisa lakukan di tahun 2022 karena kondisi tidak memungkinkan. Oke, Anda hanya bisa bertahan hidup di
di tahun 2022. Tapi Anda persiapkan untuk tahun 2023, ekonomi akan menggeliat, akan lari kencang lagi. Nah, ini namanya siklus ekonomi dan ini pasti terjadi, ya. Anda tinggal menunggu saja gebrakan dari Amerika, dan komandonya dari Amerika. Naikin suku bunga 4 kali, maka bisnis akan sangat mati di tahun 2022, ya. Komoditas, ya, perusahaan-perusahaan di mana penjualannya jadi menurun, ya, karena kondisi likuiditas yang susah, jadi di mana juga harga komoditas turun, ya. Terus satu lagi itu yang saya katakan bahwa rupiah kita pasti melemah. Di saat harga, jadi rupiah ini jangan Anda selalu menganggap bahwa jangan rupiah itu jangan melemah. Rupiah harus melemah. Ini rupiah melemah dan rupiah menguat. Itu sudah maksudnya sudah sama dengan nilainya, ya. Di saat kondisi yang The Fed naikin suku bunga ini sudah sama. Rupiah 18.000 itu sama dengan rupiah 14.000 atau 15.000. Sama aja. Ya, kenapa? Karena negara kita adalah negara pengekspor, andalannya adalah ekspor. Maka kita, jika harga komoditas di luar itu jatuh, rupiah kita 14.000, yang ekspor mati dong. Harganya mahal dan mereka juga tidak ada keuntungan di saat mereka menjual barang, ya. Rupiah kita ini harus melemah. 18.000 supaya ekspor bisa lancar, ekspor bisa mendapatkan keuntungan dari nilai tukar rupiah kita itu. Nah, karena jadi tidak ada pengaruh karena harga komoditas juga turun, ya. Jadi sama aja dengan kondisi yang sekarang ini. Begitu. Ini namanya penyesuaian, mencari keseimbangan baru, equilibrium baru, ya. Kalau rupiah kita menguat, justru kita tidak akan susah untuk eksportir, untuk harganya bersaing. Jadi yang saya bilang rupiah harus 18.000 itu pasti, itu menyesuaikan. Anda bisa lihat aja di kondisi dari rupiah itu, krisis moneter Asia, rupiah sampai ke level 17.000, terus rupiah itu menguat terus rupiah itu tidak ada lagi kita kelihatan level 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, tidak ada. Kita sudah mendapat keseimbangan baru di rupiah 14.000, 15.000. Nah, dengan keadaan nanti The Fed naikin suku bunga itu, mulai era suku bunga tinggi lagi di dunia, maka rupiah kita akan bermain di level 16.000, 17.000, keseimbangannya di situ. Itulah yang namanya equilibrium baru. Kita akan hidup dengan rupiah kita yang di 16.000 dan 17.000. Itu supaya semua itu jalan, ekspor maupun impor. Impor pun tidak ada pengaruh karena harga komoditas bahan baku sudah murah di luar. Begitu. Jadi yang saya katakan kita bicara tentang logika ekonomi, ya. Maka rupiah akan menuju ke level 18.000. Jadi kalau Anda mau mendapatkan keuntungan dalam tahun ini, ya Anda harus pegang US dollar sekarang ini. Karena memang semua akan kiblat ke US dollar, ya. Orang investor yang sudah keluar dari saham pun membeli US dollar, membeli surat utang, ya. Oke. Ini adalah peluang yang saya berbagi kepada Anda, peluang bisnis. Karena memang Anda tidak bisa andalkan aset berisiko di tahun 2022. Ya, karena harga komoditas anjlok, maka otomatis logikanya saham pasti anjlok. Dan saham tidak akan, dia stuck aja sampai akhir tahun 2022. Nah, 2023 bolehlah Anda mencari keuntungan yang sebesar-besarnya di trading saham. Ya. Nah, ini sekian sedikit informasi yang berharga untuk Anda bisa antisipasi bisnis yang mati di tahun 2022 karena langkah kebijakan hawkish dari Bank Sentral Amerika. Oke, sekian video saya ini. Semoga video ini selalu bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa juga Anda bantu dalam subscribe channel YouTube ini, ya. Anda tekan lonceng dan Anda notifikasi juga untuk dapatkan upload berikutnya. Dan juga jangan lupa Anda viralkan video ini, Anda sebarkan video ini kepada rekan Anda, kerabat Anda, siapa saja yang Anda ingin mereka mendapatkan sesuatu yang berharga
dari edukasi di dalam video ini. Terima kasih, sukses untuk Anda.